Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini mau membalas pertanyaan lewat WA dari Bapak Oloan Simatupang. Ini Katolik ya, Bapak ini beragama Katolik dari Medan. Bapak Oloan Simatupang ini nanya tentang tanda salib di jidat. Demi nama Bapa. Kenapa demi nama Bapa kok nunjuknya di sini? Kenapa tidak di sini? Ya toh? Mikir kan gitu ya. Demi nama Bapa, kenapa di sini? Ya, ini Pak Olan ini nanya ya. Ya judulnya nanti disesuaikan aja lah. Mungkin kenapa demi Bapa nunjuk jidat gitu aja kan yang lebih bagus ya. Ya nanti jadi ong yang ini ya. Kenapa demi nama Bapa kok ke sini ya? Kenapa tidak begini ya? Mikir gitu ya. Ya, Pak Oloan Simatupang. Kita harus dasarnya pakai ayat Alkitab ya, Pak ya. Kalau kita membaca Keluaran 13 ayat 16, itu orang Israel memakai tanda, Pak, di dahi sini diikat, terus di tangan juga diikat, yaitu pakai tanda. Itu kalau orang mau sembahyang kayak gitu, orang mau baca kitab itu kayak gitu. Kasih tanda di sini, Pak. Ya, di sini terus diikat gini. Di sini juga ini, kalau orang-orang Kristen kambing, Pak, mbok jangan nyebut Kristen kambing, sebut saja Tritunggal. Justru Tritunggal nggak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu Kristen kambing. Jadi kalau orang-orang Kristen kambing menamai yang ini itu tefilin, Pak. Tefilin atau tefilin ya. Yaitu tanda di dahi dan di tangan itu tefilin itu. Kata orang-orang Kristen kambing. Alkitab menulis Allah itu Tuhan huruf besar semua, sehingga di dalam Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6, siapa yang memakai tanda Tuhan huruf T? Kenapa ditulis huruf T? Karena LAI menulis Allah itu Tuhan huruf besar semua. Jadi siapa memakai tanda Tuhan T, singkatannya T, itu jangan dibunuh ya. Lalu kalau orang Kristen kambing menghubung-hubungkan dengan huruf Taf. Taf itu yang mirip T, itu kan kata Tritunggal. Karena saya dulu Tritunggal ya, saya suka nyebut-nyebut begini ya Tom. Tetapi Tritunggal saya menyebutnya sekarang Kristen kambing, karena Tritunggal tidak ada di Alkitab, Kristen kambing ada ya. Jadi orang-orang Yahudi itu memakai tanda di jidat sini sama di tangan, disebut tefilin ya Tom. Itu kata orang Kristen kambing. Lalu Yesus di dalam Matius 23 ayat 5, supaya dilihat orang tuh, orang kalian itu berdoa memakai tali sembahyang yang lebar-lebar dan jumbe yang panjang. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Dia pakai tali sembahyang di sini terus pakai jumbe ini ya. Ya, supaya apa? Supaya dilihat orang. Itu udah ditegur sama Yesus itu ya. Nah, mari kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3, dimateraikan hamba-hamba Allah ini pada dahi mereka. Apa yang dimateraikan di dalam dahi? Wahyu 14 ayat 1, yaitu namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Siapa nama Bapak Yesus? Yohanes 17 ayat 11 dan 12 adalah Yesus itu sendiri. Jadi kalau Kristen domba, Pak, yang nama di jidat itu nama Yesus. Clear ya? Namanya dan nama Bapaknya. Nama Bapaknya adalah Yesus. Namanya adalah Yesus juga ya. Nah, mari kita bahas pertanyaan Pak Oloan Simatupang itu. Demi nama Bapa. Lalu nggak tahu Putra Roh Kudus gimana, kiri dulu apa kanan dulu. Kalau Ortodoks sama Katolik beda kebalikannya ya. Yang jelas sama-sama demi nama Bapa nunjuk jidat. Sadar nggak Pak Oloan ketika Bapak melakukan itu demi nama Bapa? Emang Yesus emang Bapak tidak tahu siapa nama Bapa? Ya. Ya. Siapa nama Bapa? Demi nama Bapa. Artinya nama Bapa itu Yesus. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 persis sama dengan yang tertulis di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu juga tanda di dahi itu tanda Yesus, ya toh, tanda keimanan kita dimeteraikan oleh Yesus. Ini orang dimeteraikan oleh Yesus, ini Yesus inside lah, begitulah ya. Di pikirannya itu Yesus, melulu Yesus tok. Yesus inside itu. Ya. Itu tanda di
dalam kekristenan yang benar, Kristen domba ya. Sekarang Pak Ulwan kan kalau gini, demi nama Bapa, gitu. Kenapa begini? Anda tidak sadar nama Bapa itu siapa? Yesus, Pak. Lah kalau nama Bapa Yesus terus gimana? Demi nama Yesus, sini juga anak, nama anak siapa, Pak? Yesus. Nama Roh Kudus Yesus. Jadi demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus untuk apa? Ini lambang untuk apa, Pak? Demi nama Bapa, anak, Roh Kudus untuk apa? Anda tidak paham bahwa nama Bapa adalah Yesus, nama anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Mendingan jadi Kristen domba, Pak. Sembah Yesus, titik. Nggak pakai begini, Pak. Anda kan nggak mudeng, nggak paham. Nama Bapa, nama anak, nama Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa adalah Yesus, nama Putra adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Maka jadilah Kristen domba. Nyembah Yesus tok, nggak Bapa, anak, Roh Kudus. Pak, nama anak Yesus itu ya sudah tahu, anak kecil dia sudah tahu ya toh. Nama anak itu Yesus. Nama Roh Kudus Yesus itu di mana, Pak? Di Yohanes 16 ayat 24 maupun di Wahyu 22 ayat 16. Akulah Yesus. Itu nama Roh Kudus itu Yesus. Ya, akulah Yesus. Di ayat 17 roh dan pengantin perempuan. Jadi Wahyu 22 ayat 16 dan 17 itu konfirmasi bahwa Yesus itu roh dan bernama Yesus. Matius 16 ayat 24, Roh Kudus diutus dalam namaku, kata Yesus. Jadi demi nama Bapa ini Yesus, demi anak ini Yesus, demi Roh Kudus ini. Terus apa gunanya, Pak? Begini, Pak. Anda kan nggak mudeng, gitu. Anda nggak pernah mikir, gitu. Mestinya nama Bapa itu Yesus. Anda nggak pernah berpikir itu demi nama Bapa. Tradisi, Pak. Lah iya, Kristen kambing. Jadi apa bedanya, Pak? Sama-sama nama di dahi atau antara Kristen domba versus Kristen kambing. Ada 3 perbedaan, Pak. Sama-sama urusan di jidat ya toh. Kenapa kalau Kristen kambing kok nunjuk Bapa di jidat ya toh? 1, kalau domba itu namanya yang dimeteraikan di sini, Pak, di jidat itu namanya dan nama bapaknya. Namanya itu siapa? N-nya huruf besar di dalam Wahyu 14 ayat 1. Namanya artinya nama Yesus. Nama bapaknya itu siapa? Yohanes 17 ayat 11 12. Yesus juga. Jadi namanya dan nama bapaknya ya Yesus. Itu kalau Kristen domba. Kalau Kristen kambing itu tefilim agamawi. Di sini Bapa, bukan Yesus, Pak, tapi di sini Bapa, padahal disuruh nama Bapa, demi nama Bapa. Dia nggak ingat nama Bapa itu Yesus, nggak mudeng. Itu bedanya, Pak. Kalau kambing tetap demi nama Bapa. Ya, lalu membingungkan tadi, anak dan Roh Kudus sama-sama Yesus, ngapain ini? Ya toh? Dalam nama Yesus, Allah yang benar, itu baru benar. Ya, jadi clear ya, kalau domba itu yang tertulis di dalam dahi adalah Yesus, only Yesus saja. Tapi kalau kambing, ya Bapa di sini, anak di sini, Roh Kudus nggak sadar bahwa Bapa itu Yesus, anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Terus ngapain gunanya begini? Nggak ada gunanya. Anda aja karena nggak mudeng. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, kalau Kristen domba itu menyembah Yesus Allah yang benar, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5. Kalau Kristen kambing katanya nyembah Allah yang benar, Bapa. Bener. Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu Bapa, tapi sudah expired. Nah, ini dia. Sudah ketinggalan kereta, sudah ketinggalan waktunya. Allah yang benar itu sudah berubah dari Bapa kiasan Yohanes 17 ayat 3 menjadi Yesus Allah yang benar. Anda masih ngotot di posisi expired. Itu sudah berlalu, Pak. Itu Bapa Allah yang benar itu sudah berlalu karena Bapa itu kiasan, sehingga Anda masih nama Bapa, masih Bapa ditaruh di sini. Sudah expired, Pak. Sudah ketinggalan kereta. Harusnya di sini siapa? Yesus. Sebab Yohanes 17 ayat 3, Bapa Allah yang benar sudah ganti, sudah berubah menjadi Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini ayat Alkitab. Lah kok Anda tetap ngotot? Mendingan balik lagi ke sana, ke zaman Yahudi, pakai tefilin, yaitu tefilin. Di sini Yahweh Allah yang benar, Pak. Yeremia 10 ayat 10. Yahudi itu di sini pakai Yahweh Allah yang benar.
Lalu Anda Kristen kambing, Bapa, di sini Bapa. Kristen domba, di sini Yesus. Itu bedanya. Diulang ya. Yahudi, gitu, Israel, di sini Yahweh sudah expired, Pak. Yahweh sudah jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Lalu Kristen kambing, di sini Bapa sudah expired, Pak. Expired sudah ketinggalan kereta, karena Bapa ini sudah Yesusnya sudah naik ke surga menjadi Yesus. Ya, jadi baik Yahudi di sini Yahweh, Kristen kambing di sini Bapa, ini dua-duanya masuk neraka. Kalau domba adalah di sini Yesus. Nah, ini bedanya. Clear ya. Kemudian yang ketiga adalah domba itu disebut orang-orang benar sebab menyembah Allah yang benar. Waktunya benar, Pak. Yaitu konteks waktunya benar. Sama, Pak. Yahweh itu juga Allah yang benar. Bapa juga Allah yang benar. Yesus juga Allah yang benar. Anda mau nyembah yang mana? Mau Yahweh? Ketinggalan. Expired. Mau Bapa? Expired. Yang benar adalah setelah Yesus naik ke surga, kita sekarang hidup era Yesus naik ke surga. Nyembah itu harus Yesus. Makanya yang di sini Yesus ini disebut orang benar, Pak, di dalam Matius 25 ayat 34 ya, 37. Matius 25 ayat 37. Disebut orang-orang benar karena menyembah Allah yang benar pas waktunya. Lah kalau menyembah Allah yang benar zaman dulu Yahweh atau zaman dulu Bapa itu tidak pas waktunya, maka Anda disebut terkutuk ya. Orang-orang domba disebut orang benar, orang kambing disebut terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Enyalah kamu orang-orang terkutuk. Kenapa? Enggak paham. Dia masih Bapa di sini. Mestinya siapa? Yesus mestinya. Ya. Kemudian domba tentu saja masuk surga ya di dalam Matius 25 ayat 34, kambing masuk neraka Matius 25 ayat 41. Jadi clear ya, Pak ya? Saya sudah jawab, Pak, ya. Kenapa Bapak tandanya di dahi, di jidat? Karena Anda tidak paham. Mestinya adalah yang di sini siapa? Yesus Kristus. Itu baru Kristen domba, ya. Yang masih begini, Pak, tanda di sini Bapak, ya toh. Artinya ini kan mindset, ya toh. Otak kita masih nyembah Bapak, Anda masuk Kristen kambing. Include all. Kalau nyembah Bapa, doanya pasti Bapa kami, baptisannya pasti Bapa Roh Kudus. Itu Kristen kambing masuk neraka, ya Pak. Saya tidak menyebut Tritunggal, sebab Tritunggal nggak ada di Alkitab. Yang ada kambing, Pak. Kambing di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi yang masih demi nama Bapa. Nah, salahmu di situ. Di sini kok Bapa? Di sini mestinya nama Bapa. Siapa nama Bapa? Yesus. Lalu di sini anak, ya buat apa? Ya wong di sini Yesus, ini Yesus, ini Yesus. Buat apa begini lagi? Ya nggak ada artinya apa-apa. Itu membedakan Anda kambing, Pak. Yang masih begini kambing. Baik itu ortodok maupun Pak Uluan Simatupang. Bapak masih begini toh? Tak kasih tahu kambing, Pak. Ortodok yang masih begini juga kambing. Masuk mana, Pak? Neraka 100%, Pak. Yang benar adalah Yesus. Ya kalau sudah sini Yesus, ngapain sini Yesus? Yesus ya Yesus sudah seperti kami nyembah Yesus Allah yang benar. Ya, doanya langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus, sembah Yesus. Semua ayat Alkitab ngapain, Pak? Expired, ketinggalan kereta. Nyembah zaman Allah yang benar. Yahweh sudah jadi manusia Yesus, lalu Allah yang benar Bapa ini Yesus sudah jadi manusia, sudah jadi Allah ke surga, sudah naik ke surga. Ngapain masih nyembah Bapa, Pak? Ya mampet kambing mampet ya toh. Terkutuk. Yesus ngomong terkutuk pada Anda loh, nggak main-main loh. Neraka loh, nggak main-main. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Pak Uluan, tobat Pak, demi kemurahan Allah Pak. Ya, tobat percuma Pak Uluan, dari jadi ngaku apapun juga katanya nyembah Yesus puluhan tahun, neraka Pak jurusanmu Pak. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya, kembali ke Alkitab. Ya, satu-satunya kitab suci.
Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, masih tetap dibuka ya. Tetap dibuka demi kemurahan Allah seperti ini ya. Uji saja nih, diuji nih pendeta Henditan nih. Alkitabiah enggak semua? Semua Alkitabiah semua. Kenapa Pak Uluan nanya ke kami? Sebab dia nanya ke pendeta-pendeta kambing atau ke pastor-pastor, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa Bapak? Demi nama Bapak, nggak ada yang bisa jawab. Cuman pendeta Henditan yang bisa jawab ya. Nama Bapa adalah Yesus. Lah kalau nama Bapa udah Yesus, nama anak, nama Roh Kudus juga Yesus. Lalu untuk apa begini lagi? Nggak ada artinya apa-apa. Itu tanda. Tanda di jidat bagi Kristen kambing adalah Bapa. Gitu. Ini tanda jidat. Tapi bagi Kristen domba, Yesus. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan Dianta BBS. Haleluya. Amin.